Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir kita melihat ada banyak informasi yang berkembang terkait dengan vaksin. Mulai dari informasi batasan usia hingga pandangan karena sehat jadi tidak perlu divaksin. Nah, informasi-informasi ini seringkali membingungkan masyarakat hingga menghambat program vaksinasi. Untuk itu kami akan ajak Anda untuk mencari titik terang dan informasi terkonfirmasi terkait dengan vaksinasi bersama dengan pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk nanti bisa ikut bertanya soal kebingungan-kebingungan seputar vaksin di sambungan telepon 021 583 99 100. Saya mau menyapa Dr. Jane. Selamat pagi Dr. Jane. Selamat pagi Mas Jason. Iya, Dokter Jen, nggak bosan-bosannya kita ingin refresh lagi ini knowledge soal vaksin yang saat ini sedang dikembangkan. Dokter, terkait dengan informasi-informasi yang saat ini belum terkonfirmasi. Misalnya kayak tadi saya sudah sebutkan di awal, ada orang yang takut divaksin karena, saya merasa sehat kok, badan saya fine-fine aja, jadi kayaknya saya nggak perlu divaksin deh. Ini benar apa nggak sih dokter sebenarnya? Ya, ini dia memang kita dapat informasi bahwa 80% orang yang terinfeksi itu tidak ada gejala. Berarti kan sehat kan? Gitu. Kemudian yang 20% ini paling-paling cuma setengahnya lah yang sampai harus dirawat di rumah sakit, artinya berat. Gitu. Yang lainnya ringan, bisa isolasi mandiri seperti itu. Jadi orang itu menganggap enteng. Ya, padahal mereka ini virus yang baru, yang bahkan ahlinya pun masih belajar karena selalu dapat temuan-temuan baru yang mengagetkan. Ya, jadi dibilang hanya yang komorbid itu nanti yang bisa parah. Ternyata tidak. Ada yang sehat, bugar, tidak komorbid bisa meninggal. Ini masih diteliti, jadi jalan bekerjanya virus ini sampai orang meninggal itu apa saja. Aneh sekali. Jadi kita jangan anggap enteng. Lebih baik kita punya antibodi, ini vaksin sekarang sudah ada, cepat-cepat kita bisa dapat vaksinnya. Ini kita sedang tunggu vaksin untuk anak. Jadi yang dewasa, yang dewasa harus berterima kasih. Diuntungkan kalau bisa mendapat imunisasi. Pikirannya harus seperti itu. Oke, Dokter Jen, artinya di sini walaupun kondisi tubuhnya dirasa baik-baik saja, tapi ternyata tetap harus dilakukan vaksinasi untuk kemudian bisa mendapatkan kekebalan komunal tadi, itu tujuan besarnya. Kita ke hoax yang berikutnya lagi nih, Dokter Jen, yang kemudian banyak orang salah kaprah. Nanti katanya kalau divaksin, terutama untuk orang yang di atas 60 tahun atau untuk usia lansia begitu atau punya komorbid, nanti efeknya lebih parah loh. Nah, ini gimana nih dokter meluruskan terkait dengan hal ini? Terbalik justru. Semakin kita tua, ya, respons tubuh untuk membentuk antibodinya semakin rendah. Begitu. Bukan berarti berbahaya, terbalik. Gitu. Jadi justru vaksin, mudah-mudahan antibodi yang terbentuknya cukup. Begitu. Jadi vaksin tidak berbahaya. Oke, ini masih juga terkait dengan efek vaksinasi nih dokter. Kalau kita lihat baca pemberitaan saat ini kan banyak yang juga menuliskan setelah divaksin akan merasakan gejala A, B, C, D, E yang banyak sekali dan kemudian masyarakat tuh jadi blunder, jadi takut sebenarnya. Nah, efek-efek dari vaksinasi ini sebenarnya seperti apa sih dokter dan memang seberbahaya itu apa enggak sih sebenarnya dokter? Baik, efek dari vaksin yang murni dari vaksin itu cuma sedikit dan itu efeknya sangat ringan. Lokal itu berupa bengkak kemerahan di setempat atau secara umum misalnya menjadi ngantuk ataupun demam 1-2 hari selesai ya, ataupun sakit kepala, badan pegal, itu saja ya. Yang banyak itu justru efek yang karena pikiran orang itu. Stres. Seperti Bapak polisi tadi, itu stresnya luar biasa. Stresnya itu yang bisa bikin tensinya naik. Stresnya itu yang bikin bisa dia pingsan. Jadi lebih ke arah pikiran. Ya, kita manusia itu 50% penyakit kita itu dari pikiran.
diperiksa di badannya tidak ada apa-apa. Mm-mm. Nah, jadi Oke. caranya adalah menenangkan diri, ya sebaiknya Mm-mm. seperti itu. Oke, dokter, ini juga yang menarik adalah terkait dengan kalau kita berbicara soal pendistribusian vaksinnya sendiri. Kalau kita lihat kan ada misalnya, oh vaksin A ditolak, vaksin B ditolak di sejumlah negara, kemudian penelitiannya masih diteliti lebih lanjut. Ini juga makin apa ya, makin bikin orang makin deg-degan, makin was-was gitu. Nah, dokter Betul. boleh dijelaskan sebenarnya mulai dari pengembangan vaksin sampai pendistribusiannya ke masyarakat, ini tuh melewati tahap-tahap yang seperti apa saja sih dokter? Baik, jadi sebelumnya vaksin itu harus diuji coba bukan di manusia dulu, harus di hewan. Mm-mm. Jadi di hewan aman dan efektif antibodi terbentuk baru boleh diuji coba di manusia. Itu pun harus bertahap. Ada uji fase 1, 2, 3. Fase 1 itu hanya pada segelintir orang di bawah 100 orang, ya. Mm-mm. Untuk mengecek dulu ini aman atau tidak. Diukur antibodinya. Itu aman, antibodi terbentuk, boleh masuk ke fase 2 dengan ratusan orang. Masih tetap aman, baru boleh diuji masuk ke kelas fase 3. Ribuan, belasan ribu orang, ratusan ribu orang. Baru seperti itu. Semakin yakin kita ini vaksin aman dan bermanfaat, ada khasiatnya, barulah keluar persetujuan untuk boleh diproduksi dan kemudian diberikan secara massal. Hanya itu. Itu pun setelah diimunisasi sampai jutaan, terus diteliti. Itu dampak-dampaknya semua direkam semua. Ya. Semua negara, ya, termasuk negara berkembang maupun di Indonesia. Orang yang sudah diimunisasi itu pun direkam, ada datanya semua. Kalau ternyata ada masalah, dia datang tertangkap di fasilitas kesehatan, itu semua direkam di Kementerian Kesehatan, lalu dicek. Baik. Masalahnya itu ada hubungan atau tidak dengan vaksinnya. Sampai sekarang tidak ada satupun vaksin yang ternyata ada hubungannya dengan masalah. Tidak ada. Baik, ya artinya sudah melewati serangkaian proses uji klinis yang dilakukan baik pada hewan dan juga manusia dan terus dilakukan pemantauan oleh pemerintah terkait dengan pasca imunisasi itu. Dokter, kita harus tahan dulu sebentar, nanti kita akan tanya lagi. Kemudian bagaimana ya caranya yang bisa dilakukan masyarakat terutama untuk bisa memilah-milah informasi yang benar dan juga tervalidasi terkait dengan vaksin. Dokter, kita harus tahan dan usai jeda pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan bagi Anda yang mungkin saja baru bergabung bersama kami dan masih bingung-bingung nih seputar vaksin, masih ragu-ragu, aduh vaksin apa enggak ya, langsung aja bergabung bersama kami di sini. Dan seperti janji kami tadi bahwasanya kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami lewat sambungan telepon interaktif. Dan sudah ada penelpon kami yang pertama, ada Aling dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Aling. Iya, Pak. Iya, silakan Bu Aling pertanyaannya. Oh, saya Aling ya, mau tanya sama Ibu Dokter. Saya ini kan ada tiroidnya, kemarin cek 3 hari yang lalu saya cek. Saya kan takut mau divaksin ya. Jadi memang tiroid saya udah sekian lama, udah ada riwayatnya. Saya pikir nih mau vaksin, saya cek dulu. Entah, kemarin udah sembuh ya, udah 3 tahun sembuh, berobat di Peneng. Kali ini saya cek dulu, saya takut juga ya. Nah ini hasilnya ya, Bu Dokter. Saya T3-nya 2,9. Sedangkan normal nggak boleh lewat 2,3. Nah, terus T4-nya saya sekarang 14,9. Sedangkan nggak boleh lewat 9,3. Oke. Pertanyaannya? Terus PH-nya 0,00 cuma 6. Pertanyaannya Bu Aling? Terus apa boleh divaksin? Oke, Saya mau pilih baik. tanggal 17 divaksin mau dokter. Lagi Oke. berobat ya, saya lagi makan obatnya ya. Ya, usianya berapa Bu Aling kalau boleh tahu? Ada 60. Udah 60 ya? Oke, Bu Aling langsung kita tanyakan ke Dokter Jen. Dokter Jen, usia Bu Aling ini sudah 60, ada kemudian tiroid, tadi juga sudah disebutkan sejumlah riwayatnya pada saat cek kesehatan kemarin, salah satunya CT-nya 3,9. Nah ini, seperti apa dokter? Boleh nggak sih divaksin? Baik, jadi Bu Aling ya, Bu Aling menderita hipertiroid. Lalu tolong kasih tahu semua orang, semua hipertiroid, hipotiroid, kanker tiroid, apapun tumor tiroid boleh divaksin. Tolong kasih tahu semua teman-teman Bu Aling ya. Ya, jadi semua penyakit apapun, vaksin ini tidak mengganggu penyakit. Jadi tolong Bu Aling berobat, ini berobat ya, supaya ini yang tinggi-tinggi ini dibikin supaya normal, itu kan ada obatnya. Nah, supaya kalau Bu Aling disuntik itu obat vaksinnya itu efektif. Jangan Ibu Aling sedang sakit, ya, lalu vaksin disuntik kan dia harus bekerja, terganggu nanti vaksinnya itu jadi tidak efektif, sayang. Jadi lebih baik cepat Bu Aling temui dokter Bu Aling ya, supaya ini yang tinggi-tinggi tadi itu diturunkan dengan obatnya. Ya, mungkin dosis obatnya ditambah seperti itu ya Bu Aling ya. Oke, Jadi artinya boleh kesimpulannya divaksin. adalah Ya. turunkan dulu yang tadi tinggi-tingginya, sembuhkan dulu, dikontrolkan Betul. dulu ya dokter sampai Betul. kondisi yang kemudian terkontrol, baru nanti boleh mendapatkan vaksinasi. Dan kita ke penelpon berikutnya pemirsa, ini ada Haryono dari Surakarta. Selamat pagi Pak Haryono. Baik, kita ke penelpon berikutnya ada Indra. Ini Indra berasal dari Jakarta. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Silakan pertanyaannya Pak Indra. Selamat pagi, dokter. Ini saya kan ada gangguan prostat ya. Terakhir saya periksa kemarin PSA saya 1000, dulu udah normal. Boleh vaksin nggak ya? Gangguan apa tadi? Boleh diulangin Pak Indra? Prostat. Prostat. Oke. Baik. Langsung dijawab Dokter Jen, ada gangguan prostat di sana, boleh nggak sih sebenarnya divaksin untuk Pak Indra? Baik. Jadi Pak Indra, suntik aja dulu ya. Itu untuk urusan prostatnya berobat ya. Kan ini kalau prostat itu agak lama ya. Jadi nggak bisa nunggu sampai itu normal dulu, nggak bisa. Suntik aja dulu. Jadi Pak Indra tidak boleh kena COVID. Jadi lebih penting cepat dapatkan vaksin. Pak Indra mungkin di atas 60 ya. Jadi supaya segera dapat vaksin, kemudian jangan lupa ya untuk berobat untuk prostatnya.
Oke, intinya sama dengan Bu Aling tadi ya, dokter ya. Sama. Kondisinya harus benar-benar terkontrol, sudah dikonsultasikan juga dengan dokter yang merawat, baru kemudian kalau sudah terkontrol bisa dilakukan vaksinasi. Dokter, ini saya mau melanjutkan lagi pertanyaan seputar mitos dan fakta soal vaksin. Ada yang bilang gini dokter, misalnya kasus, oke hari ini misalnya saya divaksin, terus kemudian saya besok mau PCR karena misalnya harus ada tugas keluar kota atau kemana begitu. Nah, katanya hasil PCR-nya itu berpotensi positif. Itu gimana tuh dokter? Begini, bukan berpotensi positif, ya. Kita kapanpun dicek, mungkin saja PCR-nya positif. Karena di badan kita itu sudah ada virus. Nah, seringkali sebelum kita disuntik pun sebetulnya itu virus sudah ada. Tapi tidak bergejala. Ya, kita disuntik. Lalu sesudah disuntik, kita tes PCR positif. Lalu orang pikir, ini masa vaksin bikin kita jadi positif? Yang bikin kita positif itu bukan vaksinnya. Kita memang tertular. Begitu. Sedang masa inkubasi misalnya, bisa saja. Kadang-kadang bergejalanya sesudah divaksin. Gejalanya muncul. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan vaksinnya. Walaupun begitu tetap, seandainya kita sudah disuntik dosis pertama, tiba-tiba PCR positif, berarti kan terinfeksi COVID, ya. Berarti kita harus tunggu 3 bulan lagi untuk mendapatkan dosis keduanya. Bukan berarti kalau kita sudah kena COVID, sudah punya antibodi, tidak usah vaksin, salah. Tapi harus tunggu 3 bulan ya dokter ya? Antibodi yang dibentuk oleh virus itu antibodi yang jelek. Dia akan hilang. Baik. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya. Kita akan ke penelpon lagi yang berikutnya. Sudah tersambung bersama kami, ada Amelia dari Jakarta. Selamat pagi, Bu Amelia. Pagi. Ya, silakan pertanyaannya Bu Amelia. Ya dok, mau nanya, kan papa saya ini umurnya 65. Terus waktu itu udah pernah kena COVID awal-awal waktu bulan September tahun lalu. Pertanyaan saya itu, apakah sekarang harus divaksin lagi atau nggak usah gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih dok. Baik, terima kasih Bu Amelia. Bu Amelia, ayahnya usia 65 tahun, September lalu sempat terkena COVID. Apakah boleh divaksin sekarang atau seperti apa dokter? Ya. September sampai ke sekarang itu kan sudah lewat dari 3 bulan. Jadi antibodinya itu sudah bersih, ya, tidak akan mengganggu vaksinasi. Kalau kurang dari 3 bulan, antibodinya masih tinggi, itu bisa mengganggu imunisasi. Kalau sekarang sudah lewat dari 3 bulan, diperkirakan antibodinya mungkin sudah tidak ada itu. Jadi sudah bisa cepat saja diimunisasi sebelum ketularan lagi. Ya. Oke, karena sudah lewat 3 bulan artinya sudah bisa ya dokter ya untuk divaksin ya. Betul. Baik, betul. Dokter kita ke penelpon berikutnya, ada Anto dari Bogor. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi. Pak, ya, halo. Ya, silakan Pak Anto. Halo Pak Firda. Iya, mau nanya. Ini kan saya ada darah tinggi, terus kemudian ada pembesaran jantung. Nah, sekarang masih minum obat-obat kayak konkor, kayak amlodipin gitu loh. Nah, terus saya ini nggak pernah dites COVID. Nah, cuman saya curiga kemarin ada beberapa kali serangan kayaknya nih, kayak terserempet juga nih. Cuman saya kan ibaratnya nggak berani tuh tes COVID itu, kan. Nah, jadi saya cuman ya jaga diri aja, jaga jarak sama pakai masker, protokol kesehatan. Nah, yang mau saya tanyain itu bagaimana ya kalau misalnya kayak itu kan saya nggak perlu tes COVID, katanya kan kalau saya kena COVID saya nggak bisa divaksin gitu pertama. Nah yang kedua ini saya juga ragu ini karena sekarang ini kan yang divaksin ini ada beberapa merek, apakah itu nanti yang keduanya sama? Karena menimbang waktu itu anak saya pernah divaksin yang buat meningitis ya, program meningitis. Waktu itu cuma sekali, padahal katanya 2 kali gitu. Nah ini saya takut kalau sekali saya dites misalnya dicek di vaksin sama
misalnya sama yang dari Cina, vaksinnya ternyata nanti nggak ada kelanjutannya, tiba-tiba dari Pfizer atau dari misalnya AstraZeneca, nah gimana itu dok gitu. Saya kan khawatir juga kalau ya takutnya kecampur-campur gitu loh. Nah itu mohon pencerahannya dok, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anto sudah kita tangkap pertanyaannya. Saya mau ke Dokter Jen, gimana nih Dokter Jen? Untuk yang pertama, Pak Anto ini belum pernah tes COVID sama sekali, tapi punya riwayat hipertensi dan juga pembesaran jantung. Ini bisa nggak dokter? Padahal sempat merasa ada gejala-gejala menyerempet COVID nih katanya. Baik, nomor satu, ini ada beberapa ini pertanyaan Pak Anto ini ya. Jadi Pak Anto ada sakit darah tinggi dan jantung. Jadi Pak Anto sakit apapun boleh diimunisasi. Ya, jadi biasanya nanti Pak Anto itu akan dicek, tensinya akan dicek di puskesmas. Ya, jadi kalau misalnya Pak Anto tensinya itu terlalu tinggi, itu biasanya puskesmas atau rumah sakit akan menolak. Jadi lebih baik Pak Anto ngecek dulu sendiri atau pergi ke puskesmas terdekat untuk ngecek tensi Pak Anto. Ya, apabila tensi Pak Anto baik, Pak Anto bisa langsung pergi ke tempat pelayanan COVID. Ya, bisa daftar dulu atau bisa misalnya ada yang bisa go show. Ya, nah untuk ngetes tidak perlu. Untuk kita diimunisasi tidak perlu kita ngetes sudah pernah kena COVID atau tidak perlu. Oke, pertanyaan yang keduanya dokter? Pemerintah pasti menyediakan. Ya. Oke. Nah, kemudian tentang vaksin, memang sekarang ini ada vaksin AstraZeneca yang baru datang, minggu ini baru datang, dan ini tidak mungkin langsung bisa dipakai, masih ada prosesnya dulu, ya. Dan vaksin Sinovac di kita ini saat ini masih ada banyak sekali, ya. Bahkan bulan depan mungkin sampai 6 bulan lagi itu vaksin Sinovac masih ada. Jadi kemungkinan Pak Anto nanti akan pakai vaksin Sinovac, tidak mungkin AstraZeneca. Nah, 1 bulan kemudian juga kemungkinan masih Sinovac, AstraZeneca belum dipakai. Vaksin yang lain Pfizer masih jauh, belum ada beritanya. Oke. Ya. Kesimpulannya satu orang akan mendapatkan satu jenis vaksin yang sama ya dokter ya. Baik, Dokter Jen, menyimpulkan dialog kita hari ini dokter, untuk kemudian bisa memberitahu ke masyarakat supaya bisa lebih selektif lagi, bisa pilih informasi secara tepat terkait dengan vaksin, ini harus seperti apa masyarakat dokter? Iya, ini kan umumnya masyarakat kita ini kan sudah punya smartphone, ya. Jadi kalau selalu dengar ada berita yang negatif, ketik saja, googling saja, cek fakta, ketik itu berita yang aneh-aneh itu tulis di situ, nanti akan keluar semua, baca semua penjelasannya bahwa ini tidak betul, ini hoax, yang betul ini, begitu. Jangan buru-buru percaya. Gitu. Baik, artinya harus lebih selektif lagi, lebih kritis lagi, dan banyak-banyak riset untuk kemudian bisa tahu ya dokter ya, terkait dengan vaksinasi ini. Terima kasih Dokter Elizabeth Jane Supardi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan terima kasih atas pencerahannya.